Sahabat Muslim yang beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok teladan bagi seluruh umat Islam di dunia. Wafatnya Nabi dan Rasul terakhir tersebut meninggalkan duka yang amat mendalam bagi kaum Muslim. Apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehari sebelum beliau wafat? Diceritakan dalam buku pengantar sejarah dakwah karya Wahyu Ilaihi dan Harjani Hefnipolah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menderita demam selama 13 atau 14 hari, sebelum akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi. Hal yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehari sebelum wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin. Sehari sebelumnya yaitu Ahad, beliau memerdekakan budak-budak lelakinya, menyedekahkan 7 dinar dari harta yang dimilikinya, dan menghibahkan senjata-senjatanya kepada kaum muslim. Diceritakan dalam Ar-Rahikul Mahtum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, yang diterjemahkan oleh Abu Ahsan, pada malam Senin, Aisyah radhiyallahu meminjam minyak lampu dari tetangganya. "Berikanlah kepada kami sedikit dari minyak yang kamu miliki, pada lampu kami ini," kata Aisyah radhiyallahu. Saat itu, baju besi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih digadaikan kepada orang Yahudi senilai 30 sa gandum. Adapun mengutip tafsir Al-Azhar karya Hamka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih sempat menyampaikan pidato sehari sebelum beliau wafat. Beliau berpidato kepada sahabat-sahabat tercinta dari kaum Muhajirin dan Ansor. Dalam pidatonya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa sekalipun masa berpisah sudah dekat, kelak mereka akan bertemu kembali di tempat perjanjian, yaitu telaga bernama Haud. Dengan kata-katanya tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberi pengharapan kepada umat-umatnya yang tidak sempat melihat wajah beliau. Kisah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan dalam kitab As-Syiah Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi yang diterjemahkan Rusdianto. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada usia 63 tahun. Hal ini dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan Ahmad bin Mani, dari Rauh bin Ubadah, dari Zakaria bin Ishaq, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Makkah setelah menerima wahyu selama 13 tahun. Beliau wafat dalam usia 63 tahun. Hadis riwayat Tirmidzi. Kisah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan Nasr bin Ali Al-Jahdami, dari Abdullah bin Dawud, dari Nubaid bin Syarid, dari Salim bin Ubaid. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh pingsan setelah beliau sakit, lalu beliau sadar dan bersabda, "Apakah waktu salat telah tiba?" Para sahabat menjawab, "Ya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Perintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan, dan perintahkan Abu Bakar untuk memimpin orang-orang dalam salat." Kemudian, beliau kehilangan kesadaran, dan ketika pulih, beliau bersabda, "Apakah waktu salat telah tiba?" Para sahabat menjawab, "Ya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Perintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan, dan perintahkan Abu Bakar untuk memimpin orang-orang dalam salat." Mendengar itu, Aisyah radhiyallahu berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya, ayahku adalah orang yang melankolis. Jika ia diberi tanggung jawab untuk menjadi imam salat, ia akan menangis dan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Jadi, engkau menunjuk saja orang lain." Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pingsan kembali. Selang beberapa saat, beliau sadarkan diri dan bersabda, "Perintahkan Bilal mengumandangkan azan dan perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam salat. Sungguh, kalian layaknya sahabat-sahabat Yusuf." Bilal pun mengumandangkan azan, lalu Abu Bakar mengimami salat bersama para sahabat. Saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakitnya sudah mulai membaik. Beliau pun bersabda, "Carikan untukku orang yang bisa memapahku." Maka datanglah Barirah dan seorang laki-laki lainnya. Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipapah oleh dua orang tersebut. Saat melihat beliau dipapah keluar rumah, Abu Bakar hendak mundur, tetapi beliau memberi isyarat agar Abu Bakar tetap di tempatnya, sampai menyelesaikan salatnya. Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Umar bin Khattab berkata, "Demi Allah,
jika aku mendengar seseorang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, maka aku akan menebas orang itu dengan pedangku ini. Sebelumnya, para sahabat adalah kaum yang ummi, dan tidak ada nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sekarang mereka diam saja. Lalu mereka berkata, "Wahai Salim, pergilah kepada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, dan panggillah ia kemari." Maka, aku pun pergi menemui Abu Bakar yang sedang berada di masjid sambil menangis sesenggukan. Ketika melihat kedatanganku, Abu Bakar bertanya kepadaku, "Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat?" Aku menjawab, "Akan tetapi," Umar bin Khattab berkata, "Demi Allah, jika aku mendengar seseorang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, maka aku akan menebas orang itu dengan pedangku ini." Abu Bakar berkata, "Mari, kita pergi." Aku pun segera pergi bersamanya. Ketika kami datang, orang-orang sudah banyak yang masuk ke kamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Bakar berkata, "Wahai manusia, menyingkirlah dari jalanku." Mereka pun memberinya jalan. Abu Bakar pun masuk ke kamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu memeluk beliau, kemudian memegang beliau sambil berkata, "Sesungguhnya engkau, Nabi Muhammad, akan mati dan sesungguhnya mereka pun akan mati." Quran Surah Az-Zumar, 30. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.